Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bersama, tadarus bersama, belajar bersama, merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian kita telaah kita pada kesempatan kali ini adalah surah At-Tariq. Mari kita baca, mari kita kaji ayat per ayat surah At-Tariq ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Wa di sini adalah artinya demi atau al-qasam, bersumpah, dan Allah biasanya bersumpah terhadap sesuatu itu karena keagungan sesuatu itu. Karena sesuatu itu memiliki posisi yang sangat penting atau ada nilainya. Nah, atau ada nilai-nilai pesan-pesan nanti yang berhubungan dengan pesan inti ayat pada ayat-ayat berikutnya. Allah mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, yuqsimu tabaraka wa ta'ala bis-sama' wa ma ja'ala fiha minal kawakib an-nayyirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dengan langit. Wa ma ja'ala fiha minal kawakib an-nayyirah, dan planet-planet yang menyala-nyala. Jadi At-Tariq itu yang menyala-nyala, berkelip-kelip cahayanya. Jadi bercahaya terang. Yang cahaya itu bisa disaksikan oleh makhluk di muka bumi. Ya, ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mat-tariq. Lalu Allah bertanya kembali, apa sebenarnya yang engkau ketahui tentang At-Tariq itu? Nah, pesan di sini Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya di sini sebenarnya ingin meneguhkan pesan-pesan berikutnya. Allah ingin menguatkan makna-makna itu ke dalam hati umat Islam ketika membaca ayat ini. An-Najmus Tsaqib. Para ulama tafsir mengatakan bahwa An-Najm itu adalah bintang yang bercahaya. Innama summiyan najmu tariqan li'annahu innama yura bil-laili wa yakhtafi bin-nahar. Jadi bintang itu dikatakan sebagai tariqan atau yang bercahaya di malam hari, karena dia itu dilihat pada malam hari dan sembunyi ketika siang hari. Kemudian ada satu hadis yang menguatkan makna tentang At-Tariq itu tadi. Wa yu'ayyiduhu ma jaa'a fil haditsis sahih. Dan ada satu hadis sahih, naha ayyatruqar rajulu ahlahu turuqan ayyatihim faj'atan bil lail. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki itu datang ke rumah, mengetuk pintunya ketika malam hari dengan tiba-tiba. Nah, ini satu rahasia yang luar biasa sekali sebenarnya. Pada zaman Rasulullah biasanya apabila seorang suami itu dari safar misalnya, itu dilarang oleh Rasulullah langsung menuju rumah. Bukan berarti larangan sifatnya haram, tidak, tapi sifatnya anjuran.
dan tauladan Rasulullah. Biasanya Rasulullah ketika sampai dari satu safar itu menuju masjid dulu, sholat 2 rakaat baru ke rumah. Biasanya juga ketika pasukan perang biasanya mengutus satu orang untuk menyampaikan ke penduduk bahwa Rasulullah dan para sahabat sudah tiba. Nah, ini juga pada malam hari. Apa hikmahnya? Ternyata janganlah sampai seorang suami itu ketika bertemu dengan istrinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Misalnya mengetuk-ngetuk di malam hari istrinya dengan pakaian, dengan cara atau kondisi yang memang tidak menyenangkan suami begitu. Dan secara tiba-tiba sehingga tidak memberitahukan terlebih dahulu. Begitu juga misalnya suaminya habis dari safar, kemudian dia berhenti dulu di masjid memberitahukan bahwa dia sudah tiba di rumah, supaya apa? Ketika istri itu menyambut suaminya, maka kondisinya sedang dalam kondisi yang menyenangkan, tampilannya menyenangkan. Jadi ketika sedang capek, yang sampai dari perjalanan yang jauh itu, maka kondisi yang bisa menjadi lebih tenang dan tidak memunculkan emosi-emosi atau potensi-potensi negatif terhadap keluarga itu. Kita kembali kepada masalah at-tariq tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap manusia itu ada yang menjaganya. Jadi ini maksudnya adalah para malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata menjaga diri kita, dan yang menjaga itu adalah para malaikat. Jadi kita bisa bayangkan, bisa renungkanlah misalnya ketika kita tidur, kok tidak ada kecoa, meskipun bisa saja terjadi, yang masuk ke telinga kita. Atau kok kita tidak menemukan misalnya ketika tidur tiba-tiba ada ular yang ini dan segala macamnya. Memang bisa saja itu terjadi, tetapi itu sangat jarang terjadi. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Ketika kita sedang istirahat, ketika kita dalam perjalanan melakukan aktivitas, semuanya itu sebenarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu, maka kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita lihat misalnya, merenungkan dalam diri kita, seluruh tubuh kita itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga, amal kita itu diawasi, baik amal buruk maupun amal yang baik. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyanzuril insan. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu melihat mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Nah, ternyata kita ketika merenungkan dari mana kita diciptakan, kita akan tahu bagaimana diri kita. Maka kita tidak layak lagi untuk sombong. Kita tidak layak lagi merasa kita lebih dari orang lainnya, karena semua modalnya adalah sama, dari bahan yang sama. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang sebelumnya kita sudah mengkaji falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Kata nazara yanzuru itu artinya melihat. Hukum asalnya adalah melihat dengan mata kepala. Tetapi dalam konteks ayat ini bukanlah maknanya sebatas melihat dari mata kepala, tetapi juga berpikir, merenungkan, dan menghayati makna yang terkandung dari mana manusia itu diciptakan.
Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mari kita kaji. Ini adalah satu ayat yang merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Jadi ini luar biasa sekali ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisi tertentu, didesain sedemikian rupa bahwa ternyata proses keluarnya air mani itu mendukung bagaimana terjadinya pembuahan. Jadi maka Allah SWT mengatakan memancar. Jadi keluarnya air mani itu secara memancar. Jadi ada tekanan dan disitulah gerak proses pembuahan itu bisa cepat terjadi. Maka tidak sama dengan keluarnya air seni misalnya. Nah, ini rahasia yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Nah, pesan bagi kita itu untuk melihat semua manusia yang ada di muka bumi ini kecuali Adam alaihi salam dan Hawa itu diciptakan melalui proses air mani. Nah, kalau kita tahu bahwa kita diciptakan dengan air mani, maka tidak selayaknya kita itu sombong, kita itu merasa lebih dengan warna kulit kita, ketampanan kita, kemudian pakaian kita, dan kelebihan yang kita miliki. Karena kita semuanya ini, apapun ras kita, semuanya berasal dari air yang sama. Dari air yang misalnya semua orang secara fitrah manusia, itu tidaklah convert, tapi juga bahkan bisa dikatakan jijik. Itu dasar kita. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan dari air yang kita itu jijik secara umum. Apalagi apa hak kita untuk sombong begitu? Bahan dasar kita itu secara fitrah manusia secara umum adalah jijik. Nah, kita kok merasa sombong, merasa lebih daripada orang lain. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari as-sulbi itu tulang sulbi, tulang punggung, wat taraib, dan dada. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan bahwa khuliqa mimma indafiq yakni almani yakhruju dafqan minar rajuli wa minal mar'ah. Jadi yang mani tadi keluar secara memancar dari laki-laki dan perempuan. Fayatawallad minhumal walad, maka dari gabungan mani suami dan istri itu maka terbentuklah anak. Begitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhruju min baini sulbi wa taraib sulbur rajuli wa taraibin nisa. Jadi dari tulang sulbi laki-laki dan dada perempuan. Makanya saya baca satu tafsir, inilah rahasianya bahwa ternyata pancaran air yang menjadi bahan tercipta manusia itu berasal dari tulang punggung laki-laki, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada, dan pancaran dari dada perempuan. Maka ada seorang ulama yang mengatakan bahwa klimaksnya hubungan suami istri yang dari suami itu berasal dari punggung, sedangkan istri itu terletak pada dada. Inilah menjadi satu besarnya pesan Allah Subhanahu wa taala menjadi perenungan kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka asal usul manusia, bagaimana proses terciptanya manusia. Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kata perkataan intinya, substansinya dari beliau, maka tidak mungkin akan disampaikan hal semacam ini. Sebab beliau belum pernah berinteraksi dengan dunia kedokteran yang sampai meneliti bagaimana proses terjadinya janin, bagaimana proses keluarnya mani dan segala macamnya, bagaimana proses penciptaan manusia. Tapi ketika ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia kembali, mengembalikan lagi. Jadi
sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dengan proses-proses itu tadi, mulai dari air mani, kemudian bersatunya air yang bahan dari laki-laki maupun perempuan, kemudian dalam kandungan, kemudian sampai lahir manusia. Ini kan proses-proses yang sangat panjang. Semuanya ini adalah Allah yang mengatur. Kalau Allah mampu membuat proses semacam itu, maka lebih memudahkan bagi Allah untuk menciptakan kembali apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi menciptakan sesuatu yang sudah ada, menciptakan sesuatu yang sama sekali tidak ada, itu jauh lebih sulit ketimbang menciptakan sesuatu yang sudah ada. Jadi kita misalnya membuat sesuatu yang belum ada, itu jauh lebih rumit, lebih sulit ketimbang misalnya sudah pernah ada, kemudian kita memperbaiki, mendesainnya. Misalnya manusia bisa membuat atau menggambar kodok atau membuat apa, maka dia sebelumnya pernah ada gambaran itu. Misalnya menggambar kuda, maka sebelumnya sudah ada bayangan kuda, artinya telah ada. Tetapi coba kalau membuat sesuatu yang memang belum ada sama sekali, maka itu jauh lebih rumit. Bagaimana mengukurnya, bagaimana tingkatannya, bagaimana kondisi panas tubuhnya, dan segala macamnya, itu jauh lebih rumit ketimbang menciptakan kembali. Menciptakan dari awal itu jauh lebih rumit ketimbang mengembalikan kembali. Nah, ini memberikan satu pesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mampu dan mudah bagi Allah untuk menciptakan kita kembali lagi. Jadi menghidupkan kita kembali itu sangat gampang bagi Allah, karena sebelumnya Allah sudah bisa menciptakan, dan gampang bagi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi mengadakan sebelumnya yang sudah ada. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tublas sarair, ketika itu semua rahasia, semua misteri itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersembunyi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Jadi segala sesuatu yang semua yang kita sembunyikan, kita tutupi, itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila lisan kita itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tangan kita itu berkata, tangan kita menjelaskan, kaki kita berkata, menjadi saksi, kemudian semua anggota tubuh kita menjadi saksi, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya menerima, kita hanya pasrah kesaksian yang disampaikan oleh fisik kita, kesaksian yang Allah Subhanahu wa taala putar. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari mimma indafik, dari air yang memancar, dari air laki-laki maupun air perempuan. Kemudian air itu keluar dari sulbi laki-laki dan dari dada perempuan. Jadi itulah proses yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penciptaan manusia, jalannya semacam itu. Lalu Allah SWT menegaskan setelah bercerita tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana proses terjadinya manusia sehingga menjadi manusia yang sempurna itu, Allah menyebutkan bahwa innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau menciptakan dari yang belum ada saja Allah gampang menciptakannya, apalagi yang sebelumnya sudah ada kemudian diciptakan lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Menciptakan kembali itu benar-benar mampu. Nah, pada hari mahsyar nanti, yauma tublas sarair, ketika semua rahasia itu dibuka. Jadi tidak ada rahasia lagi. Jadi tidak ada lagi rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh situasi yang sangat menakutkan bagi kita.
situasi mengkhawatirkan, aib kita, kesalahan kita bisa dibuka oleh Allah SWT. Semuanya menjadikan kesaksian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi segala kesalahan dan aib yang kita lakukan di dunia ini. Fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu tidak ada lagi yang mampu, kekuatan apapun yang mampu menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, kita tidak ada penolongnya. Jadi nafsi semuanya adalah urusan sendiri-sendiri. Bahkan antara ayah dengan anak sama sekali sudah tidak ada. Semuanya panik dengan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia panik mengevaluasi diri sendiri. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, hal ini bisa kita visualisasikan dan bisa kita renungkan. Misalnya dalam situasi yang sangat genting. Misalnya ada terjadi gempa dan sejenisnya. Bisa jadi orang tua itu kabur menyelamatkan diri sampai dia tidak berpikir anaknya. Baru dia akan sadar anaknya itu ternyata di dalam rumah itu setelah dia keluar dari rumah. Bahkan ada orang yang misalnya berlari padahal dia misalnya tidak pakai baju dan tidak pakai celana. Karena begitu paniknya situasi itu. Maka pada hari akhirnya fama lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada seorang pun kekuatan yang dapat menolong. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i dzatir raja'. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan visualisasi gambaran lagi. Jadi was-sama'i dzatir raja', langit yang memiliki hujan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana Allah menghidupkan kehidupan itu. Langit ketika turun hujan. Nah, ada langit, kemudian ada bumi. Wal ardi dzatis sada'. Perhatikan langit bisa kita renungkan, langit menurunkan hujan, kemudian bumi menumbuhkan tumbuhan. Allah SWT visualisasikan kepada kita bagaimana Allah menghidupkan umat manusia itu. Ketika manusia semua mati, maka seperti divisualisasikan seperti ketika turun hujan, tumbuhan itu hidup. Sahabat Zakat TV bisa membuktikan, misalnya melakukan uji coba. Ada satu tanah yang tandus, atau tanah kebun kita yang sebelumnya misalnya sedang kemarau, kemudian disirami selama 3 hari dengan air sumur. Apa yang terjadi? Kemudian bandingkan dengan situasi ketika setelah musim kemarau masuk musim hujan, hujan turun 3 kali hujan dalam 3 hari. Maka siraman air sumur itu sama sekali tidak akan memberikan efek yang cukup signifikan, tidak akan mampu menumbuhkan tumbuhan di tanah yang kering itu. Tapi berbeda dengan air hujan, ketika turun misalnya 3 kali begitu, maka itu sudah muncul bibit-bibit tumbuhan, baik itu rumput kecil-kecil ketika turun. Jadi ternyata air hujan itu juga memberikan efek penghidupan terhadap bumi ini. Innahu laqaulun fasl, itu adalah kata pembeda, fasl. Kemudian Allah SWT famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di masa akhir itu, di dunia ini, kehidupan dunia ini hanya memundurkan dengan sebentar saja, sesaat saja. Jadi kehidupan dunia ini hanya sesaat saja. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah sekali untuk menghidupkan kembali kita, dan mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab kita, dan semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, kemudian menyelamatkan hidup kita, senantiasa kita terkontrol, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita di dunia ini lebih baik. Kesempatan di dunia yang saat ini yang singkat itu kita gunakan untuk mengabdi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita nanti lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.